Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya sungguh tak berubah, amin, haleluya. Sungguh dahsyat, dahsyatlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh mulia, mulialah Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya, kasihnya tak berubah, amin, haleluya. Sungguh kudus, kuduslah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh hebat, hebatlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Kasihnya sungguh tak terhingga, amin, haleluya, amin. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya sungguh tak berubah, amin, haleluya. Oh haleluya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan keajaiban, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan selama-lamanya, amin, haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu sempurna, amin, haleluya. Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Tuhan Yesus, haleluya. Jalannya sungguh amat sempurna, amin, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sucikan mulut kami, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu, kami rindu haus akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak berubah, amin. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, segala kekhilafan kami, segala kekurangan kami, adalah yang tidak berkenan. Ampunilah Yesus.
Tunduklah hidupku seluruh dengan kehendak-Mu Bapa, sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Biarlah berkat anugerah-Mu curahkan buat kami semua, kami anak-anak-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu turun menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini tanggal 18 Juni 2022. Waktu begitu cepat Bapak. Besok hari Minggu, harinya Tuhan kembali. Haleluya. Waktu minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan bahwa besok hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab berjumpa dengan Tuhan sungguh manis. Karena kuasanya ada di dalam Dia. Kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, segala kalanya punya Tuhan, saudara. Yang punya kerajaan yang mengokohkan, termasuk yang meruntuhkan. Kalau Tuhan tidak berkenan, akan dirontokkan sama Tuhan. Tapi kalau hidup kita berkenan, wow, Tuhan Yesus bersama kita. Karena sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang punya otoritas, punya kedaulatan atas segala-galanya. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Dalam Yakobus pasal 2:19 aja apa? Tuhan berkata, iblis pun percaya, bahkan gemetar, saudara. Ya, saya kalau mengusir iblis dalam nama Yesus dia lari, ya. Tapi kalau mengusir manusia, manusia lebih bandel. Ya, waktu mari kita menjadikan anak-anak Tuhan yang tidak bandel, tapi anak Tuhan yang manis. Seperti Yesus katakan, sungguh manis, manislah Yesusku. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, hari Sabtu mungkin libur, yang penting kita mendahulukan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semua akan diberikan kepada kita. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya tidak pernah bosan kalau bicara firman Allah, bicara Yesus seperti di surga. Karena Tuhan berkata doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Tuhan maunya seperti itu. Standar surgawi turun bersama keluarga kita. Standar surga hadirat Allah turun dalam pelayanan. Dalam setiap aspek hidup kita. Kalau ada bersama dengan Tuhan, hidup kita akan tampil lebih dari pemenang. Ya, setiap orang yang sakit bertemu dengan Tuhan, semua disembuhkan. Semua masalah bersama dengan Yesus, ada jalan keluar. Sabda Yesusku tadi, firman Tuhan katakan dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kemarin kita baca 1 Wahyu pasal 4, sekarang sudah 1 Tarikh pasal 5. Terus kita dengan sabar, farsal demi farsal kita akan melalui sampai puji Tuhan atas izin Tuhan sampai nanti di kitab Maleakhi. Puji Tuhan, mari kita membaca 1 Tarikh pasal 5 dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Anak Dang Rubin, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Rubin, anak sulung Israel, ialah Henoh, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Bera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pileser, Raja Asur. Dialah pemimpin orang Rubin. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Sakaria. Dan Bela bin Asas bin Sema bin Yoel, dia yang diam di Arur dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hakri,
Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Saaka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yanai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yorwa bin Gilead bin Maikal bin Yesai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, di segala tanah penggembalaan Saron sampai ujung-ujungnya. Mereka sekali ini catat dalam sisilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah sungu Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Agri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Agri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka Ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkat ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisai, Eliel, Asriel, Yirmia, Hodavia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah daripada mereka. Ayat 26 terakhir. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgad Pileser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, dan Hara, dan sungai negeri Kosan. Demikian mereka ada di sana sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Demikian firman yang sudah kita baca, cukup panjang, satu pasal, 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1 sampai 26. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat tanpa bosan, tanpa jenuh-jenuh. Oleh karena itu mari kita harus kuasai diri kita. Kalau saya menurut daging, malas saudara. Baca ayat-ayat ini, anak perana, saudara-saudara, menurut nama-namanya susah. Tapi karena sama ikuti jalan ke surga. Karena ikut jalan ke surga, pintu sempit saudara. Baca firman Allah dan doa memang tidak gampang saudara. Sudah Tuhan katakan, ikut Yesus penyangkalan diri, harus rendah hati, dan pikul salib, ada harga dibayar. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, memang ikut Yesus melalui pintu yang sempit tidak mudah. Baca firman Allah ini butuh pergumulan, butuh perjuangan. Saya mau baca Matius pasal 7 saudara, ayat 13-14. 13 demikian firman Tuhan. Masuklah dalam pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melalui. Kalau pintu yang menuju kepada kebinasan itu pintunya lebar, dunia ini menuju kebinasan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap. Nuruti dunia tidak mau sembahyang, nuruti dunia tidak perlu baca Alkitab, nuruti dunia tidak mau ikuti firman Tuhan, tidak usah beribadah, tapi ikut dunia, berfoya-foya, ke naik klub, bersenang-senang, mabok-mabokan, berbuat dosa, menikmati dunia, tidak pernah pikul salib, tidak ada penyangkalan diri, dan egoisme itu timbul kalau kita hidup di dalam dunia. Di dalam Tuhan ada rendah hati.
Di dalam doa, di dalam Yesus ada lemah lembut, di dalam Yesus ada kesabaran, dan seterusnya. Oleh karena itu mari belajar kita yang pertama, jangan ikuti dunia. Karena kata firman Tuhan Matius 7:14, karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Orang masuk surga itu sedikit, Bapak Ibu. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua dengan setia, yang mendengarkan firman Allah saya sampaikan, yang mendengar firman Allah dari berbagai macam hamba Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita minta di dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang masuk pilihan Tuhan, masuk dalam pintu yang sesak, pintu yang sempit, rapture, diangkat Tuhan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita belajar di sini. Tawarikh pasal 5, yang pertama ayat 1, anak Ruben, ini semua keturunan Yakub, bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu akhirnya pecah, saudara ya. Ya pecah ada dua bagian kan. Dari utara ada bagian selatan. Yang selatan itu suku Yehuda, ya. Utara itu Israel. Mereka semua tidak takut kepada Tuhan. Semua berbuat dosa. Contoh ini, anak Ruben, anak sulung Israel. Dia anak sulung, tapi karena ia telah melanggar kesucian betul, berzina, saudara. Ya. Mari saudara, jangan kita di dunia ini mentang-mentang kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, kita selalu main-main dengan dosa. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah berbuat zina. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena dalam Ibrani 10:26, saudara, kita yang sudah tahu tentang kebenaran, tidak boleh mencoba-coba main-main dengan dosa. Coba saudara, saya mau baca ya. Ibrani pasal 10 ayat 26, demikian firman Tuhan ya. Ibrani 10 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghadapi dosa itu. Artinya, kalau sudah kita dipanggil, dipilih sama Tuhan, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, jangan coba-coba main dengan dosa. Ya, jangan pernah mempermainkan Tuhan, apalagi untuk berzina rohani. Wah, marah saudara. Jadi yang pertama, mari kita mau jaga kesucian kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam perjinan, permusuhan dengan Tuhan. Tapi mari kita mau jaga hidup kita. Mau kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Seperti di dalam ayat 20. Maka ia mengabulkan permintaan mereka supaya mereka percaya kepadanya. Mari melalui firman Tuhan ini kita mau tingkatkan iman. Iman timbul, percaya timbul kalau kita banyak baca firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka iman itu timbul. Contoh, saya yakin saudara, kalau Bapak Ibu rajin baca firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, ikuti selalu mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, mendengar firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan, kita berarti mencari perkara-perkara surgawi. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, iman kita makin hari makin dewasa. Sehingga nanti pada waktu menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa tribulation, ketiga, Tuhan bersama kita. Karena yang ketiga, saudara, ayat 22. Sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Amin. Nanti dan saat ini kita menghadapi peperangan, saudara. Peperangan melawan daging, melawan diri sendiri, menghadapi kuasa-kuasa iblis, menghadapi dunia ini kita harus menang, saudara. Karena apa? Tuhan berperang ganti kita. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam maksudnya di sini. Kita mari. Kita bertekun di dalam doa. Bersekutu dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Bukan rame-rame ikut dunia. Ikutin gaya dunia. No, tidak. Tapi kalau kita mau duduk diam. Seperti Maria. Dalam Lukas 10:39. Maria duduk di kaki Tuhan. Yang terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita diam. Tapi Tuhan berperang kita. Karena tadi Allah itu yang pegang kendali atas pertempuran peperangan kita di dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Waktu mari kita ikuti firman Tuhan. Kita ikuti Yesus. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Perjinan, perselingkuhan, dosa kita jauhkan dalam nama Yesus. Tapi kita mau dekat dengan Tuhan. Sedemikian iman kita makin diuji sama Tuhan. Makin dipertajam kita. Iman kita makin disempurnakan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus udah manis. Yesus dahsyat. Yesusku luar biasa. Akan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh manis. Manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heranlah Yesusku, amin.
Amin, haleluya. Sungguh dahsyat, dahsyatlah Yesusku. Amin, haleluya. Kuasanya sempurna bersama kita. Amin, haleluya. Sungguh kudus, kuduslah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh mulia, mulia dan agung Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh hebat, hebatlah Yesusku. Amin, haleluya. Kuasa Yesus, Roh Kudus bersama kita. Amin, haleluya. Sampai kita masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, atau selamat menikmati hidup bersama keluarga. Dan besok hari Minggu, harinya Tuhan